Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat dosen pengampuh mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Dr. Kasma F. Amin SSMPD. Yang terhormat Ketua Tingkat Muhammad Alif dan Sekretaris Indaryani Soekardi, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Asyadul Said dengan NIM 09320250039. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi-materi saya, yaitu penulisan dan fungsi tanda baca, jenis-jenis tanda baca, dan pelafalan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penulisan dan fungsi tanda baca. Tapi sebelum kita masuk ke fungsi tanda baca, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penulisan. Baik, saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah ditemukannya tulisan pertama kali. Bangsa Sumeria adalah sebuah bangsa yang menemukan tulisan dengan awalnya menggunakan gambar objek atau piktograf untuk mencatat hasil panen dan perdagangan, lalu mengembangkan simbol-simbol ini menjadi tulisan yang disebut paku atau cuneiform yang lebih kompleks sekitar 300 sebelum Masehi. Mereka menekan ujung pena buluh pada lempengan tanah liat yang kemudian dikeringkan, menciptakan dokumen permanen untuk mencatat informasi-informasi penting. Dan kemudian dilanjutkan oleh orang-orang di zaman Mesir kuno menggunakan metode hieroglif, yaitu sistem penulisan kuno menggunakan gambar-gambar untuk mewakili bunyi, ide, atau gagasan. Kita masuk ke pengertian penulisan. Menulis adalah sebuah proses menciptakan suatu catatan, informasi, atau cerita menggunakan aksara. Menulis bisa dilakukan pada media kerja dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Menulis juga proses menuangkan kreativitas atau gagasan ke dalam bentuk bahasa tulisan yang biasanya disebut dengan karangan, karena penulis mengungkapkan isi pikiran, ide, pendapat, atau keinginannya melalui tulisan tersebut. Namun, pengertian menulis juga memiliki banyak makna yang bermacam-macam. Hal ini tergantung pada seorang ahli dalam mengartikannya. Lanjut, kita masuk ke fungsi tanda baca. Fungsi tanda baca adalah untuk mengatur intonasi dan jeda saat membaca, memperjelas struktur kalimat dan makna tulisan, serta memberikan penekanan pada bagian-bagian tertentu agar pesan tersampaikan dengan efektif dan mudah dipahami pembaca. Tanda baca membantu menunjukkan berbagai jenis kalimat seperti pertanyaan atau perintah dan mengatur keteraturan dalam sebuah karya tulis. Berikut beberapa fungsi utama tanda baca, yaitu memberi jeda dan intonasi, menunjukkan struktur kalimat, memperjelas makna, memberikan penekanan, menunjukkan jenis kalimat, dan mengatur keteraturan tulisan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis tanda baca. Baik, saya akan menjelaskan beberapa dari jenis-jenis tanda baca beserta fungsi-fungsinya. Kita masuk ke jenis tanda baca yang pertama, yaitu tanda titik. Tanda titik biasanya sering digunakan di akhir kalimat pernyataan, memisahkan angka jam, menit, dan detik, serta memisahkan bilangan ribuan. Yang kedua, tanda koma biasanya sering digunakan untuk memberikan jeda sejenak dalam kalimat, memisahkan unsur rincian anak kalimat dan gelar. Yang ketiga, tanda titik dua biasanya sering digunakan untuk menguraikan suatu pernyataan yang diikuti pemerincian, memisahkan bab dan ayat dalam kitab suci, serta nama kota dan penerbit.
Yang keempat, tanda titik koma. Biasanya sering digunakan untuk memisahkan dua kalimat yang setara atau merupakan bagian dari perincian yang lebih besar. Yang kelima, tanda tanya. Biasanya sering digunakan untuk menandai akhir kalimat dari pertanyaan. Yang keenam, tanda seru. Biasanya sering digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah, seruan, atau ungkapan emosi yang kuat. Yang ketujuh, tanda petik tunggal. Biasanya sering digunakan untuk mengapit petikan dalam petikan serta menandai istilah asing dalam kalimat. Yang kedelapan, tanda petik ganda. Biasanya tanda petik ganda sering digunakan untuk mengapit petikan langsung, judul karangan, atau ungkapan yang memiliki arti khusus. Yang kesembilan, tanda hubung. Tanda hubung biasanya sering digunakan untuk menghubungkan panggalan kata atau kata ulang, serta merangkai unsur bahasa dengan bahasa lain. Yang kesepuluh, tanda pisah. Tanda pisah biasanya sering digunakan untuk memisahkan klausa, memberikan penjelasan tambahan, atau mengapit keterangan. Yang ke-11, tanda kurung. Tanda kurung biasanya sering digunakan mengapit keterangan tambahan atau penjelasan yang bukan bagian utama dari kalimat. Yang ke-12, tanda kurung siku. Biasanya sering digunakan untuk mengapit keterangan dalam keterangan lain yang sudah ada di dalam tanda kurung. Yang ke-13, tanda elipsis. Biasanya sering digunakan untuk menunjukkan bahwa ada bagian kalimat yang dihilangkan atau dimundurkan. Itulah beberapa jenis-jenis tanda baca beserta fungsi-fungsinya. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pelafalan. Pelafalan adalah cara mengucapkan bunyi bahasa, yaitu proses memproduksi suara atau bunyi untuk membentuk kata-kata dan kalimat dengan menggunakan alat-alat ucap seperti lidah, bibir, dan pita suara. Ada beberapa aspek-aspek dalam pelafalan, yaitu yang pertama artikulasi, yang kedua intonasi, yang ketiga tekanan, dan yang keempat durasi. Kemudian ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pelafalan. Yang pertama bahasa daerah, yang kedua pengaruh sosial, yang ketiga pendidikan, dan yang terakhir gangguan pembicaraan. Kesimpulannya adalah penulisan dan penggunaan tanda baca berfungsi untuk memperjelas makna, membedakan intonasi, serta memudahkan pembaca memahami isi tulisan. Tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru membantu mengatur jeda, tekanan, serta emosi dalam kalimat. Sementara itu, pelafalan berhubungan dengan cara mengucapkan kata secara tepat agar pesan tersampaikan dengan jelas. Dengan penulisan, tanda baca, dan pelafalan yang baik, komunikasi menjadi lebih efektif, teratur, dan mudah dipahami. Itulah sedikit penjelasan dari materi-materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.